kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan pula selamat datang di rumah Tuhan dalam ibadah pagi ini, Minggu 27 April 2025. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh saudara kekasih Enos Kombong Padang, Sarjana Teologi. Selamat Paskah. Segala hormat dan puji kepada Tuhan yang berkenan menghimpunkan kita bersama mengalami kasih-Nya dalam persekutuan ini. Masih dalam suasana Paskah dengan penghayatan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan para murid adalah saksinya. Para murid yang menyaksikan bersukacita dan percaya. Kita pun di sini karena percaya bahwa Yesus telah bangkit, membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan memberi hidup yang baru. Karena itu, percayalah, merupakan tema yang menuntun kita dalam ibadah pagi ini. Sejemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita katakan Allah dimuliakanlah bersama Putra Tunggalnya, Kidung Jemaat 197. Memuliakan
Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat Paskah, kasih dan damai Kristus yang telah bangkit besertamu. Besertamu juga. Mari sidang jemaat, kita bermazmur bersama yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Mazmur 118 ayat 14 hingga ayat 29. Kita akan membaca secara responsoris. Saya membacakan kalimat yang tercetak agak keluar dan sidang jemaat membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Kita mulai. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar, Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. tetapi ia tidak menyerahkan aku kepadamu. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Iya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kehancuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwakannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pokok mazmurku yakni Tuhan, kita dengarkan bersama. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari mendengarkan 10 hukum Taurat
Dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian sabda Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Tauratmu sempurna dan teguh, membuatku segar. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar perintah Tuhan sebagai cermin untuk kehidupan kita. Dan jikalau kita jujur di hadapannya, maka nyatalah segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, marilah dengan merendahkan hati kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu, mengakui segala dosa kita.
Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dengan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kami sungguh menyesal dan malu. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Amin. Kasih Allah begitu sempurna, selalu dan telah dinyatakan bagi kita. Berkat dan anugerahnya pun selalu baru setiap hari. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nats persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 118 ayat 29. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari Kidung Jemaat 335, manusia yang meluku menaburkan benih. Tetapi kasih
Kita kembali ke ayat yang pertama. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan yang melayang memberi. Air jadi keringat dan panas sesegar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan menarik. Apapun yang baik sebagai bela, karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Ada lelang yang disiapkan oleh anggota jemaat, kita akan uangkan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat kekasih Tuhan, di sini ada madu dari Komisi PI Gereja Toraja dan memohon partisipasi dari kita semua anggota jemaat untuk membantu anak-anak dari daerah PI Gereja Toraja yang sementara mengikuti bimbingan belajar di Makassar melalui aksi lelang madu dengan harga standar 150 per botol. Ada banyak. Iya, ada banyak, dan ini katanya madunya asli. Ya, jadi Bapak Ibu sidang jemaat tidak usah ragu, katanya ini madunya asli. Ya, kita kasih harga 150 satu. 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini lagi Bapak Ibu. Ya, kita membantu para anak-anak kita yang sementara mengikuti bimbingan belajar yang ada di Makassar. Kasih harga. Sudah tidak ada. 200 satu kali. 200 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya, masih adakah
ini ada banyak. Ya. Ya, Bapak Ibu masih ada yang minat dengan madu? Sudah tidak ada? Baik, kita berikut ke lelang berikutnya. Ada banyak bahan natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Ya, ini makanan sehat bagi para orang tua. Mari kita kasih harga. Bunti. Ya, direbus-rebus di rumah kalau pagi. Mari Bapak Ibu kita kasih harga. Iya. Ini untuk apa ya? Ini untuk HRG. HRG. Taruh harga berapa? Dari pojok sana tersenyum-senyum. 100 satu kali. 100. Iya, masa pohon katanya. 102 kali. 103 kali. Ya Bapak Ibu, ini ada banyak disiapkan oleh PKB ya. PKB dari ya katanya para kaum Adam akan mengikuti lomba di tingkat klasis Makassar Timur. Karena itu mereka butuh dukungan doa serta dana dari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Ini ada Pak Piong Mobo-obo yang ya standarnya berapa katanya ini? Ya, saya tidak tahu. Cuman datang di bawah, tidak bilang berapa standar ini. Kaum Adam. Berapa? 200 satu begini. Oh, 200 dari belakang. Ya, 200 dari belakang, maaf Miss. 200 satu kali. 200 3 kali. Tipiro teh standar. Tidak ada standar. Standar ada di Standar 50 teh kamarannya. Iya, katanya sebentar akan kita menyaksikan bersama para kaum Adam untuk menampilkan puji-pujian di sini. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan lelang. Ya, dako pertama nentiroi bagaimana action dari mereka dalam membawa puji-pujian yang akan mengikuti kompetisi di tingkat nasional Gereja Toraja ya. Ya, ini 100.000 katanya standar. 100.000. Ya. 1,5. 250. Ya, 250 di belakang. Menyesal Bapak Ibu karena mami itu untuk piongna. Ya, tidak, karena Pempira menghargai PKB klasis dan memang betul-betul enak. Iya. 250 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, di belakang. Ada lagi, silakan taruh harga. Ada? 200. 200 Mama Nugi. 200 satu kali, 2 kali,
3 kali. Ya, berikut ada lagi. Buddha. Ya, silakan. 200 ibu ganda. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, berikut. Siapa lagi? 200 ibu Rita 1 kali. 2,5. 2,5 dari Mama Karisa 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, lagi. Taruh harga 200 tadi dari Kandarita 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, 200 lagi dari mamanya, dari Winda. Ya, 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Dari Mama Reno 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Ya, di belakang sana. Ya, Mama Serin 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Ya, di loteng 500. Bapak Denny 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Ya, Bapak Aris Limbong 1 kali. 200. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Ya, dicatat ya nama-namanya ya. Dicatat. Sengaja saya sebut namanya supaya dicatat. Ya, siapa lagi? Siapa? Milka Saludung. Berapa? 200. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Ya, siapa? 200 dari belakang. Saya tidak tahu namanya, nanti berurusan di sini. Daniel Kasih. Ya, Bapak Daniel Kasih 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Bapak Mardam. Bapak Mardam berapa? 100. Iya. Siapa lagi? 200 ya, 200. Bapak dari Bontoramba ya. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali dari Bontoramba. Ya, siapa lagi? Ya, 200 dari Bapak Ketua PKBGT Klasis Makassar Timur. Ya. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, dari atas loteng. Berapa, Pak? 200. Ya. 200. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, siapa lagi? Buddha lihat Papiong, dan percaya Bapak Ibu tidak akan menyesal sabak nang mami. Iya. Iya, betul. Saya tidak main-main karena kukande duka mau jadi memang enak. Ya, siapa lagi? Ya. Sudah tidak ada. Ya, 200 Bapak Yosafat. 200 1 kali. 2 kali, 3 kali. Ya, siapa lagi? Ya, 200 Bapak. 500. Ya, 500 Bapak yang pakai baju putih. Ya. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, siapa lagi? Masih ada? Masih adakah Bapak Ibu? Ya? Tak mau? Ya? Ya? Ya, di belakang 200. 200 dari Bapak Mardam di atas. Ya, ya nanti Bapak Mardam berurusan. Ya, 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Siapa? Bapak Daud Kadang. Bapak Daud Kadang 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, siapa lagi? Tak mau. 25 ikatna. 25 ikat, jadi 25 orang baru habis. Pira murah? Pira murah tuh? Mana 15, 10. Oh, 20 mau. Oh, 20 sudah ada ini. 20 berarti 5 murah. Ya, mari ayo Bapak Ibu, 5 murah. Ya. 5
5 orang. Iya, Bapak, Ibu Novianti. Ibu Novianti, berapa? 200. Ya, Ibu Novianti 200. 2 kali, 3 kali. Ya. Siapa lagi? Apa? Siapa? Iya, dari belakang siapa? Yuliana Karuru. Oh iya. Oke, baik. Yuliana, Ibu Yuliana. Ibu Yuliana 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, tak lupa. Siapa? Bapak Enos. Ya, Bapak Enos. Bapak Enos 200. Oke, baik. Bapak Enos 200. Siapa? Dina. Dina Talebong. Oke, Dina Talebong 200 1 kali. Tapu mo. Omi siapa? Iya. Iya, Bapak Octavianus Patiung. 1 kali, 2 kali, 3 kali 200 ya. Siapa lagi? Siapa tadi? Oke, baik. Bapak Aris ya. Ya, baik. Misa Mora. Bapak Nadaskan. Oke, baik. Pak Peter Padang 200. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, baik. Selesai. Kurang semangat atas partisipasi Bapak Ibu. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dalam kehidupannya dan percayalah bahwa berkat Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kurang semangat. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan melalui persembahan-persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu, baik melalui pundi yang dijalankan maupun melalui lelang yang telah kami uangkan bersama. Yang kami tahu bahwa semua itu kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk boleh menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan pun yang masih ada pada kami masing-masing. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan diletakkan, kembali kita dendangkan pujian untuk Tuhan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan ambil kuduskan bagimu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Alfa Deo, dan setelah itu
akan disambung oleh paduan suara dari PKBGT Klasis Makassar Timur yang tadi sudah memberikan bahan natura berupa piong yang telah kita uangkan bersama, bentuk partisipasi kita dan dukungan kita kepada para bapak-bapak kita yang akan mengikuti kompetisi. Dengan kasih kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu, kami bersuara Kelas Makassar Timur, PKBGT Kelas Makassar Timur, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas support dana, bantuan dana dari Bapak Ibu sekalian. Paduan suara PKB Klasis Makassar Timur, jikalau Tuhan berkenan, kami akan mengikuti lomba Toraja Highland International Choir Festival yang diadakan di Toraja Utara pada bulan Agustus nanti. Dan kebetulan di dalam paduan suara PKBGT Klasis Makassar Timur ini ada 8 orang PKB Jemaat Biringkanaya. Yang pertama ada Bapak Ganda di tenor 1, selanjutnya ada Bapak Denny tenor 1, ada Pak Aris di tenor 1, ada Pak Yosafat di tenor 1, di tenor 2 ada Pak Martin dan ada Pak Peter. Di bas 1 ada Pak Antoni dan Pak Risman. Sekali lagi kami sangat mengharapkan topangan doa dari Bapak Ibu sekalian sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan nanti di Toraja. Saat ini kami akan membawakan lagu yang akan kami bawa di Toraja nanti. Untuk itu sekali lagi kami sangat mengharapkan topangan doa dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Klasis Makassar Timur. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mempersiapkan kehidupan kita untuk disapa oleh lawatan firman Tuhan. Karena itu mari membuka Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Bacaan kedua Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 32. Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 32. Dan bacaan Injil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari buka hati di hadapan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kurre sumanga opuang talu sang buah bandang. Belanna tontong komi makari tutu kaborok kan lante katuan. Kamakari tutuan pak kaborok pak kamasyami. Kitiro maleso ulendek katuan lante allo baru. Maading kamilik si sola kale manaman kamatotoran baru mintu nabelan napuang. Pasipulungkan penangki pak tangarangki katuangki lara baraban di komi ulendek te kame nomban melambi totemo. Kadang mila di pak piang kasih pulungangki opuang penama sallo kamaseikan ni kakinan ang kimading kina peladai inde kadami siya maadinduga kan kina pagaukan ni lante katuan tammi tu bendan tula basa inde kadami saburan lektor pasak kay puang kombongami tula aperangin na pasak kay puang ondong raka inde kaunanmi tula mi papake pak piambarang de kadami pasak kay laminto katang maupuran na opua den no pa inde kadami tula ki peladai lamen dari arang syabia lante katuan pak kamasyami. Maka kada mo kami buang sakka sadia mukan. La umperangi kami ulende kadami. Lansangan na puang kipong Yesu. Kimas sambayang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ke 8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat ke-8. Firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-32. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat berdiri. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 31. Firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Kure sumangga puang. Shalom. Semua yang hadir mengalami sukacita Paskah, amin. Kalau alami sukacita Paskah, coba sapa samping kiri kanan muka belakang, katakan selamat Paskah. Kumbedeng ki emekutana kumwa, "Oh Paskah mo kaya pole." Namanya mangga kima Paskah tanggal Minggu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua hari Minggu adalah hari Paskah. Kenapa? Karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Jadi malai sotolek kumua, setiap hari pertama dalam satu pekannya, yakni hari Minggu, adalah hari Paskah, adalah hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Belan nama limbang untuk Kristus, ya motona demak gereja di Allah Minggu, bukan di hari-hari yang lain. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, uji nama Tuhan, lawatan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, dalam satu penekanan, sebagaimana yang telah tampil di slide depan masing-masing kita. Boleh kita baca temanya sama-sama 2, 3. Percayalah. Sekarang coba ucap temanya sama samping kiri kanan. 1, 2, 3. Percayalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengawali perenungan ini saya mau mengatakan bahwa setiap kita yang hadir, kita adalah orang-orang yang telah percaya. Amin. Nah, kalau dikatakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang telah percaya, lantas mengapa tema kita pagi ini kembali mengatakan bahwa percayalah? Susi teh, kan torontom apa tongan mikir? Matumba itu pananungan temelambi itu teh menokopole pempokari ma apa tongan kok? Sementara kita sudah percaya. Yari kena teh apa tama apa tongan bayi cocok oleh, nakui kumah percaya. Bapak Saudara yang berkati Tuhan, ada satu alasan. Alasannya ialah memang mudah untuk mengatakan saya percaya. Marawaliuri tungkui kumaku patongan mo, I believe in God. Tapi sebenarnya kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam keadaan tertentu kehidupan kita, sebenarnya kita belum percaya. Singkatnya bahwa kepercayaan itu baru sebatas ucapan bibir, belum kita pekapupu ya. Kepercayaan hanya sebatas ucapan bibir, belum kita nikmati, belum kita hidupi. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa seseorang kadangkala tidak menghidupi kepercayaannya? Kalau bacaan utama kita di Injil Yohanes tadi, Yohanes 20 ayat 19 sampai 31,
Di situ dikatakan bahwa kadangkala seseorang tidak menghidupi kepercayaannya karena ia berada dalam situasi yang tidak pasti. Ia ada dalam situasi yang membuat dia ragu. Dia ada dalam keadaan dengan sebuah keraguan-raguan. Ayo saudara, semua tahu Thomas? Tahu atau tidak? Tahu. Thomas terkenal karena apanya? Ya? WTM cermati pembacaan artikel. Thomas terkenal karena ketidakpercayaannya. Dia ragu-ragu. Nah, bacaan kita mengisahkan bahwa pada hari Minggu saat malam, murid-murid berkumpul dalam sebuah rumah. Mereka mengunci pintu rapat-rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mengapa mereka takut sama orang Yahudi? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, karena Yesus sang guru mereka telah ditangkap, telah dibunuh, telah disalibkan. Jadi otomatis keberadaan murid-murid selaku pengikut Kristus, nyawa mereka juga terancam. Susite, kan biasa keren kasus, misalkan kasus penipuan, apabila pelaku utama dari kasus tersebut telah ditangkap, maka otomatis semua pengikut pelaku utama, semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut, otomatis mereka juga pasti akan ditangkap. Susi syami toleh. Begitulah keadaan yang dialami murid-murid kala itu. Mereka takut, mereka gundah gulana. Tapi menarik, di tengah-tengah keadaan gundah gulana, di tengah-tengah keadaan takut, Yesus kemudian hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, Eirene, atau shalom, atau damai sejahtera bagi kamu. Siria komi, kamarampasan. Saudara, ketakutan yang besar berubah menjadi sukacita yang besar karena apa? Kristus telah bangkit. Lewat sukacita yang besar, ayat 21 mengatakan, murid-murid kemudian diutus untuk menjadi saksi Paskah. Ayo saudara, saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ada satu murid yang tidak ada. Siapakah dia? Iya Thomas. Saya kira kisah Thomas. Ya. Ya memang dia Thomas batu babang yang nolal. Nah, saudara, murid-murid bilang, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas bilang, tidak. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, 8 hari kemudian teks kita bilang, artinya hari Minggu selanjutnya. 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas sudah ada di situ. Tuhan bilang sama Thomas, taruhlah jarimu ke dalam bekas paku ini, taruhlah tanganmu ke dalam lambung ini. Akhirnya kemudian Thomas percaya. Maka lahirlah pengakuan iman dari seorang Thomas di ayat 28. Ia mengatakan, Ho Kurios, Ho Theos. Ya Tuhanku dan Allahku. Sederhananya seperti ini. Nakotu Thomas makada ku patonganmu kumua nang puang matua komi. Thomas percaya Yesus adalah Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mau dibawa pulang? Paling tidak ada 2 hal. Pertama, jadikan Paskah sebagai dasar pengharapan. Jadikan Paskah sebagai dasar pengharapan. Baik saudara, dalam menyatakan kepercayaan sama Tuhan, tentu acap kali kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Betul? Mungkin kadangkala kita berada dalam situasi murid-murid, kita diliputi ketakutan. Mungkin kadangkala kita ada dalam situasi Thomas, kita diliputi keraguan-raguan karena apa? Doa yang telah lama kita panjatkan sama Tuhan belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Ataukah kerinduan kita belum dikabulkan Tuhan sampai hari ini? Mata kita belum melihat langsung. Tapi teks kita katakan, tema kita mengatakan, dalam semuanya itu satu kata, tetaplah percaya. Ayo saudara yang berkati Tuhan,
Memilih untuk percaya sama Tuhan bukan berarti bahwa kehidupan kita akan bebas dari masalah. Tidak. Justru kadang sebaliknya, ketika kita semakin percaya sama Tuhan, di waktu yang sama keberimanan kita semakin diuji. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul kuat, pribadi yang kokoh, beriman kepada Kristus. Setiap kita yang hadir, tentu kita hadir dengan bervariasi pergumulan. Tentu hadir dengan banyak ragam pergumulan. Mungkin ada yang hadir pagi ini dengan gumul di tengah-tengah keluarga, tidak ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga, ataukah ada yang hadir dengan gumul ekonomi keluarga, ada yang hadir dengan gumul studi anak. Kemudian kita lompok ada kumua nanak kuman na pamatua tute apa na tamma om itu di kuamim kuah na anak kuman na mapuang tute apa nama jama dan lain sebagainya. Mungkin ada yang hadir dengan gumul di tempat kerja. Tidak semua rekan kerja mensupport kita. Malahan biasa ada rekan kerja yang mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Mungkin ada yang hadir dengan gumul kehidupan bertetangga. Malebang kinapokara boko sang benonta, male kinapokara tangtongan. Mungkin ada yang hadir dengan beban gumul sakit. Hadir dengan gumul rencana yang gagal, usaha yang gagal. Tapi hari ini firman Tuhan meneguhkan kita belajar bahwa Kristus telah bangkit. Kalau Kristus telah bangkit, Dia telah menampakkan diri kepada murid-murid, maka betullah tema kita pekan kemarin. Tema kita pekan kemarin mengatakan segala sesuatu telah ditaklukkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu telah ditaklukkan, termasuk kematian, termasuk maut. Tidak ada yang tidak ditaklukkan tanpa terkecuali. Jadi kalau Kristus telah bangkit, menaklukkan maut, menaklukkan kematian, maka apapun persoalan Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun gumul dan juangmu, apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, izinkan saya mengatakan bahwa tetaplah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang kita muliakan pagi ini adalah Tuhan yang sama, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan itu bagi saudara. Amin. Itu hendaknya jadi dasar keberimanan kita, dasar pengharapan bahwa Kristus menaklukkan segala sesuatunya. Menarik kalau kita perhatikan bacaan Mazmur tadi. Mazmur 118 di ayat 29 dikatakan, pemimpin liturgi tadi mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita umat merespon bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kalau dalam Mazmur 118 itu diulang sebanyak 5 kali. Di ayat 1 sampai 4 dan di ayat 29. Apa yang diulang-ulang itu biasanya penting, betul? Apa yang mau dikatakan kepada kita? Penting kita punya iman bahwa Tuhan baik kepada saya, bukan hanya di kehidupan sebelumnya, bukan hanya hari kemarin, tapi saya harus percaya Tuhan juga baik bagi saya hari ini, hari-hari selanjutnya, bahkan firman-Nya mengatakan sampai selama-lamanya. Kalau bacaan Wahyu tadi mengatakan Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani. Omega huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Apa yang mau dikatakan? Alfa dan Omega mau mengibaratkan kehidupan kita, bahwa di awal kehidupan kita Tuhan ada, di kehidupan saat ini Tuhan ada, bahkan di kehidupan akhir nanti Tuhan tetap ada. Amin. Itu poin yang pertama, jadikan Paskah sebagai dasar pengharapan. Yang kedua, firman Tuhan mau kita bawa pulang, jadilah saksi Paskah. Jadilah saksi Paskah. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid kemudian diutus untuk menjadi saksi Paskah.
di ayat 21 bacaan Yohanes tadi. Dalam menyatakan kesaksian akan Paskah, kesaksian akan kebangkitan Kristus, ada banyak tantangan yang dialami oleh murid-murid. Kalau di bacaan kita di kitab Wahyu tadi dikatakan, Rasul Yohanes harus dibuang ke Pulau Patmos karena imannya sama Kristus. Bukan hanya Rasul Yohanes, tapi Wahyu mengatakan 7 jemaat yang ada di perantauan di Asia Kecil juga alami penganiayaan karena iman kepada Kristus. Di bacaan Kisah Rasul tadi dikatakan Rasul Petrus, rasul-rasul yang lain juga diadili, diintimidasi, diancam karena apa? Pemberitaan Injil mereka akan kebangkitan Kristus. Ayo saudara yang berkati Tuhan, menarik Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada sesama. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kehidupan saat ini kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan. Saat ini kita memberitakan Injil, tapi tidak semua orang merespon baik pelayanan pemberitaan Injil kita. Pesan saya cuma satu, jangan heran. Kenapa? Hal tersebut adalah hal yang alkitabiah. Murid-murid Kristus saja pernah mengalami itu. Justru sebaliknya, jadikan itu motivasi untuk semakin teguh, kokoh, semakin giat dipakai dalam ladang Tuhan. Menarik Bapak Ibu Saudara, seorang Petrus kan terkenal karena penyangkalannya ya. Seorang Petrus awalnya menyangkal. Seorang Thomas terkenal karena ketidakpercayaannya. Seorang Thomas awalnya tidak percaya. Tapi kalau kita perhatikan catatan Alkitab, catatan sejarah, justru mereka yang ternyata kemudian martir atau mati karena mempertahankan iman, mati karena memberitakan Injil. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Jangan terlalu cepat menjustifikasi, jangan terlalu cepat menghakimi seseorang karena kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau. Minta maaf, kadangkala kita terlalu cepat mengatakan jangan seperti Petrus, jangan seperti Thomas. Tapi kalau catatan Alkitab dan sejarah mengatakan mereka yang kemudian martir memberitakan Injil. Minta maaf, saya harus katakan justru yang fatal ketika hari ini kita mengaku percaya Kristus, tapi di kemudian hari kita meninggalkan Kristus itu. Jadi 2 poin firman Tuhan mau kita bawa pulang. Pertama, jadikan Paskah dasar pengharapan, jadilah saksi akan kebangkitan Kristus. Terakhir, berbicara mengenai terakhir, sudah mulai ada yang senyum. Saya rindu kita baca ayat 29b, Yohanes 20 ayat 29b. Bacaan kita tadi, bacaan utama. Yohanes 20 ayat 29b, kita baca sama-sama 2-3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oh saudara, kita memang tidak melihat secara langsung kebangkitan Kristus. Tidak kita lihat dengan mata kita. Ataukah hari ini kita belum melihat doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita belum melihat kerinduan kita dikabulkan Tuhan. Tapi firman-Nya meneguhkan pagi ini, tetaplah percaya sampai kemudian mata kita melihat apa yang kita doakan. Tetaplah percaya, tetap berdoa sampai kerinduan kita dikabulkan Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sepertinya cocok duka bagi yang LDR. Ada yang LDR? Ya. Meskipun saudara tidak melihat pasangan saudara, begitupun sebaliknya, pasangan saudara tidak melihat saudara, tetapi ketika kepercayaan itu ada, rasa saling percaya itu ada, saudara adalah orang yang berbahagia. Ya. Saudara yang berkati Tuhan, selamat tetap percaya kepada Tuhan dalam berbagai perkara kehidupan yang kita alami. Selamat menjadikan Paskah dasar pengharapan, selamat menjadi saksi akan Paskah. Tuhan menolong kita mewujudkan firman-Nya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak, kita bersaat teduh. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji,
dan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk selamanya kami mau belajar percaya. Untuk selamanya kami mau belajar berserah dalam kehendak Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama jemaat Tuhan, ku percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dengan penuh penghayatan kita ulangi pujian, sungguh besar setiamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersatu hati kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan terus tercurah atas hidup kami. Ketika kami masih ada di pagi hari ini, kami percaya Tuhan, semua karena penyertaan yang terbaik yang Tuhan beri atas masing-masing kami. Terima kasih dalam penyembahan ini, kami telah disapa oleh lawatan firman Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa dalam apapun keadaan hidup ini, kami hendaknya terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Paskah yang kami rayakan, kemenangan setiap kami karena Kristus telah bangkit, betul-betul kami jadikan dasar pengharapan kami bahwa Tuhan setia memelihara kehidupan kami. Ia ada di kehidupan kemarin, hari ini, bahkan selanjutnya. Iman kami berkata Engkau ada Tuhan. Meskipun saat ini keadaan kami tidak baik-baik saja, kondisi kami tidak baik-baik saja, sesama kami tidak baik-baik saja kepada kami, tapi kami mau belajar. Firman-Mu mengatakan percayalah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami hendaknya menjadi Paskah, menjadi saksi Paskah. Kristus telah bangkit memenangkan kami, maka kami pun dipanggil untuk menyemangati, memberi dorongan kepada setiap orang yang bergumul. Biarlah kiranya Tuhan puji-pujian kami pagi ini menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu bahwa penyembahan ini boleh menjadi penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Bersyukur bersama jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Bersyukur bersama Aprilia Pamangin Pasomba. Bersyukur bersama Adelaida Estore, Deorta Citra Mahardika, Gita Tambing Lebang. Ya Tuhan, ya Allah kami,
biarlah dengan semakin bertambah umur, semakin bertambah kebijaksanaan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan telah menolong di tahun hidup sebelumnya, Tuhan yang sama pasti juga menolong di tahun hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur, baik yang bersyukur juga atas ulang tahun perkawinan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan perkawinan jemaat Tuhan terus menjadi kehidupan perkawinan yang setia di hadapan Tuhan. Bersyukur bagi jemaat yang selesai studi, sembuh dari sakit, naik jabatan, pangkat, golongan, dan berbagai kesuksesan lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Secara khusus kami berdoa bagi anak kekasih Vikansa, anak kekasih Gracela, Cindy, anak dari Bapak Romberante Salu, anak kekasih Zoe, anak dari Bapak John yang dirawat di Rumah Sakit Permata Hati, Ibu Esther Soneng rencana operasi mata besok. Kami doakan Ibu Arni, Ibu Milka Saludung, Ibu Panaring Kaleb yang sakit di rumah, Mama Jaden dan Jaden sakit di rumah, Ibu Deborah Pagorai, tante dari Ibu Ganda yang selesai operasi di Rumah Sakit Hikmah. Kami doakan Tesalonika Rinding yang juga sakit. Pun jika sekiranya Tuhan ada jemaat-Mu yang sakit yang tidak sempat kami sebutkan namanya, kami percaya Tuhan yang kami sembah hari ini, yang kami percayai adalah Tuhan yang mengetahui setiap kami. Dalam keberadaan masing-masing mereka, nyatakanlah perkara-Mu Tuhan, lawatlah mereka, jamalah mereka. Dengan keyakinan iman kami akan berkata bahwa Kristus telah menaklukkan segala sesuatu, maka termasuk sakit penyakit jemaat Tuhan saat ini, Tuhan bisa menyelesaikannya bagi mereka. Biarlah semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang berduka cita, Bapak Yohanes Panaring atas meninggalnya kakak terkasih almarhum Bapak Daniel Patong. Kami berduka cita bersama Bapak Sandi Tarra Salulinggi dan Bapak Tediani Tarra Salulinggi atas meninggalnya salah seorang om terkasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam lembah duka cita ini, biarlah segenap keluarga yang berduka terus juga berpengharapan percaya kepada Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dipakai untuk saling menghibur, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang boleh hadir, meluangkan waktu, menyatakan rasa bakti, menyatakan rasa cinta kami sama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kami memenuhi undangan Tuhan. Biarlah dalam keberadaan selaku orang tua terus kuat, terus sehat, terus sabar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Anak-anak yang dalam pertumbuhan biarlah sehat jasmani, sehat rohani mereka, tumbuh dalam cinta kasih Tuhan, menjadi anak-anak terang bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang dalam studi biarlah semangat, biarlah tetap tekun dalam pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan, mereka melibatkan Tuhan dalam pendidikan mereka, maka satu hal yang pasti ketika kami dalam pendidikan, kami melibatkan Tuhan di dalamnya, maka perjuangan pendidikan kami tidak akan berujung kepada kesia-siaan, sebab ada masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang Tuhan siapkan. Kami berdoa bagi Oma dan Opa menjalani masa usia indah karunia Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Kami percaya bahwa anak dan cucu Tuhan pakai menyatakan kasih, menyatakan cinta yang terbaik bagi Oma dan Opa. Bersatu hati berdoa bagi rencana pemberkatan perkawinan saudara kami Ian Lama dan saudari Krisma Jaya Tiro Padang yang akan dilangsungkan esok hari Senin 28 April. Dalam perencanaan ini Tuhan memberkati, biarlah kedua belah pihak kuat dan sehat. Mereka boleh menghadapkan cinta dan kasihnya di altar Tuhan, disaksikan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, kami datang membawa setiap keberadaan kami, setiap gumul, setiap masalah, setiap tantangan kehidupan, persoalan yang kami alami. Karena itu lewat waktu teduh sejenak, kami rindu menyampaikannya secara pribadi kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan sampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan.
inilah kami Tuhan, dengan segala pergumulan, tantangan masalah yang kadang membeban bagi kami. Firman meneguhkan kami bahwa kalau kematian maut saja Engkau bisa taklukkan, maka kami mau belajar percaya, apapun persoalan hidup kami hari ini, kami yakin, kami imani, Tuhan juga pasti sanggup menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami sepekan mendatang, tetap kami lalui dengan penuh sukacita, hikmat sorgawi menjadi bahagian kami bijaksana, kami arif menata kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penata layanan sepekan ini, berperkara jugalah di dalamnya, setiap ibadah-ibadah, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, Tuhan memberkati, menolong, semuanya terlaksana dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa berkat bagi kami. Kami berdoa bagi rencana retreat anak remaja dan guru sekolah minggu setelah ibadah jam 9, Tuhan memberkati dan menolong, aman dan selamat. Kami berdoa bagi paduan suara PKBGT Klasis Makassar Timur, terima kasih boleh menyatakan kesaksian lewat puji-pujian dalam ibadah ini. Diberkatilah dalam setiap kerinduan rencana ke depan, suara yang terbaik Tuhan karuniakan, mereka juga boleh menampilkan yang terbaik bagi Tuhan. Diberkati para penata layanan Tuhan, para majelis gereja, Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu penatua dan diaken, para pengurus OEG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja setiap yang terlibat dalam pelayanan, termasuk pelayanan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kami masih sehat dan kuat, ini saat yang terbaik menyatakan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun jika sekiranya dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan, yang kami perkatakan yang tidak sesuai dengan pandangan Tuhan. Terima kasih ketika kami kembali, biarlah kami aman dan selamat sebagaimana pertolongan Tuhan menolong menyertai kami untuk hadir menyembah Tuhan pagi hari ini. Berserah penuh kepada Tuhan, biarlah kebaikan kemurahan Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami seperti kami juga. Dan jangan kami pencobaan, tapi lepaskan kami karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada semua, bahkan yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Saudara Enos Kombong Padang, Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami apa dan bagaimana kita percaya kepada kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya jemput kita berdiri. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 20 ayat 29, firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Aku heran Allahmu memberi rahmatnya padaku. Dan Kristus sudi
kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan tetaplah percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Saya siap percaya kepada Kristus. Mari mengarahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akhiri rangkaian liturgi kita pada pagi hari ini. Mari kita katakan, setiap pagi rahmat-Mu segar dan baru bagiku. Kita dendangkan sebagai lagu penutup dalam ibadah kita. Teduh. Disampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkan bahan natura tadi untuk boleh kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,